Bismillah, kali ini kita akan membaca buku seri Usulul Salasah for Kids Mengenal Allah. Penulisnya Arnida Sarah Auli, penerbitnya Ahlan Pustaka Umat. Teks yang ada di buku ini telah diperiksa oleh Ustadz Muhtarom Abu Abdil Aziz Hafidhahullah. Cover depan kita sudah baca, sekarang kita ke cover belakang ya. Adik-adik manis, yuk mengenal Allah yang telah menciptakan kita. Allah juga yang memberi kita rezeki. Allah juga satu-satunya Rob yang berhak disembah. Allah juga yang mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Dengan mengenal Allah, kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Kita baca dulu ya kata pengantarnya di buku ini. Segala puji bagi Allah pencipta, penguasa dan pemelihara alam semesta. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Mengenal Allah adalah salah satu asas terpenting dalam agama Islam. Bahasan ini telah menjadi perhatian para ulama sejak dahulu kala sampai hari ini. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, ilmu tentang Allah merupakan pokok semua ilmu, dan ia merupakan pokok ilmu hamba mengenai kebahagiaan, kesempurnaan, dan kemaslahatan dirinya selama di dunia dan di akhirat. Buku ini menjadi sarana untuk mengenalkan dan mengajarkan ilmu mengenai mengenal Allah kepada anak-anak kita. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi kita semua. Mari adik-adik kita baca buku halaman pertamanya. Pagi hari, ketika kita membuka jendela, kita akan melihat burung-burung mulai berkicau. Kupu-kupu terbang dengan riang. Awan putih muncul dari balik matahari. Siapa yang menciptakan semua ini? Allah yang menciptakan semua itu. Quran Surat Al-Fussilat ayat 37. Setiap hari kita makan makanan yang lezat. Kita juga minum air yang menyegarkan. Kita juga memakai pakaian yang indah untuk menutup aurat. Siapa yang memberi semua itu? Allah Maha Pemberi Rizki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21-22. Ketika pagi matahari terbit dari sebelah timur, menjelang malam matahari tenggelam di sebelah barat. Lalu muncul bulan dan bintang-bintang yang indah. Siapa yang mengatur semua itu? Allah pengatur alam semesta. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Ya, dialah Allah, Rob kita semua, yang telah menciptakan, memberi rizki, dan mengatur seluruh alam. Allah mempunyai banyak nama-nama yang indah. Ada yang Allah sebutkan dalam kitabnya, ada yang Allah ajarkan kepada makhluknya, ada pula yang Allah simpan di sisinya. Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-Fatihah ayat 2. Terdapat hadis yang menunjukkan nama Allah tidaklah dibatasi dengan bilangan tertentu. Di antara doa Rasulullah SAW, ya Allah, aku minta kepadamu dengan seluruh nama yang engkau miliki, yang engkau namakan darimu dengannya, atau yang engkau kabarkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, atau nama yang engkau simpan di sisimu. Hadis riwayat Ahmad nomor 391. Allah memiliki nama-nama yang indah. Terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Allah mengajarkan 99 nama kepada kita melalui Rasulullah SAW. Jika kita memahami dan beramal dengan nama-nama tersebut, kita akan masuk surga. Allah mempunyai nama Ar-Rahman, artinya kasih sayang, dan kasih sayang Allah sangat luas di dunia. Allah juga mempunyai nama Ar-Rahim, artinya Allah akan memberi kasih sayang di akhirat nanti hanya untuk orang-orang yang beriman. Allah Maha mendengar, akan tetapi Allah mendengar tidak sama seperti kita mendengar. Kita tidak bisa mendengar suara yang sangat pelan. Kita juga tidak dapat mendengar suara orang-orang yang berbicara di balik tembok. Berbeda dengan Allah, Allah bisa mendengar suara pelan dan keras. Pendengaran Allah tidak terbatas.
Allah Maha Mendengar terdapat pada Quran surat Asy-Syura ayat 11. Pendengaran Allah dan makhluk berbeda terdapat pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 10. Setiap kali kita berbicara, Allah pasti mendengarnya. Oleh karena itu, kita harus berkata yang baik, jujur, dan sopan. Kita tidak boleh berbohong, apalagi berkata kotor, karena Allah pasti mendengar setiap perkataan kita. Allah Maha Mengetahui. Allah tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi. Sehelai daun yang gugur pun Allah mengetahuinya. Allah juga mengetahui setiap perbuatan kita. Allah akan memberi pahala dan balasan surga jika kita berbuat baik. Sebaliknya, kita akan mendapat dosa dan hukuman jika kita berbuat keburukan. Allah Maha Melihat terdapat pada Quran surat Asy-Syura ayat 11. Allah Maha Melihat. Allah melihat sesuai dengan kebesarannya, tidak sama seperti penglihatan kita. Penglihatan kita sangat terbatas, berbeda dengan penglihatan Allah. Ketika kita melihat sebuah rumah, kita hanya bisa melihat bagian yang terlihat saja. Bagaimana dengan Allah? Allah mengetahui semua yang ada di dalam rumah tersebut. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Lalu, di manakah Allah? Kok kita tidak dapat melihat Allah ya? Iya, kita memang tidak bisa melihat Allah di dunia. Allah berada di atas arsy, di atas langit ketujuh. Allah bersemayam di atas arsy. Nanti orang-orang beriman akan bisa melihat Allah di akhirat. Melihat wajah Allah merupakan nikmat yang Allah tambahkan bagi penduduk surga. Oleh sebab itu, kita harus menyembah Allah saja jika ingin melihat Allah. Allah berada di atas arsy terdapat pada Quran surat Al-Hadid ayat 4. Penduduk surga akan melihat Allah terdapat pada Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Melihat Allah adalah kenikmatan tambahan bagi penduduk surga terdapat pada Quran surat Yunus ayat 26. Arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar. Arsy dipikul oleh 8 malaikat yang sangat besar. Jarak antara daun telinga dan bahu malaikat pemikul arsy sejauh 700 tahun perjalanan. Subhanallah, betapa besar malaikat pemikul arsy. Arsy makhluk terbesar terdapat pada hadis riwayat Al-Hakim. Arsy dipikul malaikat terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 11. Besarnya malaikat pemikul arsy, Rasulullah SAW bersabda, "Aku telah diizinkan untuk mengabarkan tentang para malaikat pemikul arsy. Sesungguhnya, satu malaikat jarak antara daun telinga sampai ke bahunya sejauh perjalanan 100 tahun. Hadis riwayat Daud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. As-Sahihah 151. Apa hal yang paling disukai Allah? Allah paling suka jika kita hanya beribadah kepadanya saja. Sebab memang Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Allah mencintai tauhid dalam ibadah. Allah mengutus Rasul untuk menegakkan tauhid. Para nabi dan rasul juga diutus agar menyuruh jin dan manusia beribadah hanya kepada Allah. Mereka menyuruh untuk menyembah Allah saja. Allah suka jika kita hanya beribadah kepadanya. Allah suka jika kita hanya meminta kepadanya. Kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Hanya Allah yang dapat mengabulkan doa kita. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Quran surat Yunus ayat 18. Allah suka hamba yang berdoa dan meminta kepadanya. Terdapat pada Quran surat Ghafir Al-Mu'min ayat 60.
Sebaliknya, Allah tidak suka jika kita beribadah kepada selain Allah. Beribadah bukan kepada Allah itu dinamakan perbuatan syirik. Allah juga tidak suka orang yang beribadah kepada Allah akan tetapi juga beribadah kepada sesembahan selain Allah. Perbuatan itu juga termasuk syirik. Allah tidak suka kita beribadah kepada selain Allah. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Allah tidak suka kita beribadah kepada Allah dan juga selain Allah. Terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 36. Syirik merupakan dosa yang paling besar. Syirik berarti beribadah kepada selain Allah. Padahal Allah yang menciptakan kita. Allah juga yang telah memberi kita rizki. Syirik adalah dosa terbesar. Terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 48. Syirik sangat berbahaya. Dosa syirik berbeda dengan dosa-dosa lainnya. Dosa syirik tidak diampuni Allah, kecuali pelaku syirik mohon ampun dan bertaubat kepada Allah sebelum meninggal. Dosa syirik tidak diampuni Allah terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 48. Mari kita ingat kisah tentang kaum Saba. Mereka menyembah Allah dan juga menyembah matahari. Burung hudhud saja tidak suka perbuatan mereka. Kaum Saba berbuat syirik dengan menyembah Allah dan matahari. Quran Surat An-Naml ayat 24. Akhirnya burung hudhud memberitahu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian mengajak kaum Saba untuk beribadah kepada Allah saja karena itulah yang Allah inginkan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beribadah hanya kepadanya dan semoga Allah memberikan balasan pahala dan surga bagi kita semua. Amin. Nabi Sulaiman mengajak kaum Saba untuk beribadah kepada Allah saja. Quran Surat An-Naml ayat 28. Alhamdulillah kita telah selesai membaca buku Usulus Salasah for Kids, mengenal Allah.